Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Basori. Di sini saya merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling di Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengembangan pribadi konselor. Sebelum membahas tentang pengembangan pribadi konselor, alangkah lebih baiknya kita membahas tentang bimbingan dan konseling terlebih dahulu. Oke, pengertian bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan yang diberikan oleh seorang ahli. Nah, seorang ahli ini disebut dengan konselor. Nah, konselor ini memberikan bantuan kepada individu atau peserta didik. Nah, peserta didik atau individu ini yaitu juga disebut dengan konseli. Jadi konselor itu orang yang memberikan layanan dan konseli itu yang diberikan bantuan atau diberikan layanan. Nah, konselor memberikan bantuan kepada konseli guna untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh konseli ataupun menyelesaikan masalah yang ada pada diri konseli tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengembangan pribadi konselor dan contoh dari foto dan video mengenai pribadi konselor yang baik itu seperti apa. Nah, masih banyak siswa-siswi yang menganggap bahwa guru BK itu galak dan tugasnya hanya menegur siswa-siswi yang melakukan pelanggaran terhadap aturan di sekolah. Nah, kita sebagai konselor atau guru BK, kita harus menunjukkan bahwa kepada siswa bahwa kita tidak senegatif yang mereka pikirkan. Kita harus menunjukkan kita pribadi konselor yang baik itu seperti apa. Nah, contoh, kita harus pribadi yang ramah, disiplin, kemudian tidak membanding-bandingkan siswa satu dengan yang lain. Nah, ramah di sini yang saya maksud adalah kita harus ramah kepada semua orang yang di sekitar kita. Nah, termasuk guru-guru yang lain, kemudian siswa, staf, seperti itu. Nah, dan disiplin, kita harus disiplin terhadap aturan di sekolah, tidak hanya di sekolah tapi di masyarakat, di sosial, supaya kita harus disiplin. Nah, karena kita sebagai guru adalah contoh pribadi yang ditiru oleh siswa. Guru adalah guru digugu dan ditiru. Nah, kita ada contoh, kita harus sebagai guru kita harus memberikan contoh yang baik terhadap siswa, seperti itu. Nah, selanjutnya contoh dan video berikut ini. Nah, contoh pertama saya akan memberikan cuplikan mengenai proses konseling individu pada siswa. Nah, contoh pertama, saya sebagai guru BK atau konselor, ketika ada siswa yang ingin masuk ke ruang BK, saya menyambutnya dengan ramah. Contohnya seperti membukakan pintu, kemudian mempersilahkan ia duduk. Jangan lupa memberikan senyuman supaya siswa dapat merasa nyaman dan lebih dekat dengan kita. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mas Eno? Kalau nggak salah dari 9B, Mas. Oh iya. Oh, dari 9B. Kalau nggak salah tuh gurunya tuh guru resmi. Oh, kan Mas. Apa? Safety. Bisa di? Oh, bisa di. Kayak gitu. Ya. Kan kakak ketek. Iya. Oh, enggak. Oke. Gimana kabarnya Mas tadi? Kak bayi memang gak enak badan. Kurang enak badan. Jangan tidur pagi kalah tuh. Parah hari setiap hari Mas, tapi yo Begitu malam? Malam yo gak malam-malam. Jam berapa? Paling jam 2. Itu pagi. Kalau pagi tapi Itu pagi ya? jam 9 Mas. Itu seharusnya jam 9. Habis belajar ya gitu. Nah, ya itu kalau gitu. Saya nonton bola Mas. Nah, itu bisa gitu. Bertahun tempat rumahnya mana? Kalau saya di Kapuncen. Pak Kuncen.
di dekat sapi-sapi itu. Sapi-sapi. Nah, di sini saya membuka topik pembicaraan seperti menanyakan nama siswa, kelas, dan tempat tinggal siswa. Nah, saya juga memberikan candaan-candaan kecil terhadap siswa supaya siswa lebih dekat dengan saya dan menjalin hubungan yang baik dengan siswa. Supaya nanti saat konseling berlangsung, siswa lebih terbuka dengan saya dan nyaman terhadap saya dan tidak ada rasa tegang terhadap saya. Kalau boleh saya tahu, Mas Eno datang ke Labuan apa ya? Saya mau cerita tapi kita malah dulu kita mana bisa kalau menceritakan Oke. Menceritakan kepada saya. Kita apa ya Mas kira-kira ya? tentang hidup Oh, Mas. saat tua kecil saya bergayu. Kalau boleh Bapak saya tahu, ceritanya perasaan apa ya di alami Mas Eno? Saya punya permasalahan di masyarakat saya Mau kurang percaya diri. Kurang percaya dirinya tuh gimana Mas? Maksudnya? Kalau kurang pede kurang fisik. kurang lebih di teman depresi Oh, oke. Siswa 3. bisa malu ya Pak kalau mau cerita. Oh, Mas Eno malu untuk menceritakan pada saya. Jadi Mas Eno tuh tenang aja Mas. Mas Eno nggak perlu khawatir kalau cerita Mas Eno atau masalah Eno nggak perlu khawatir cerita cepat-cepat mana. Mas Eno percaya pada saya. Silakan menjadi rahasia Mas Eno. Ini boleh cerita Mas. Nah, di sini konseli ingin menceritakan permasalahan yang ada pada dirinya, tetapi ia takut untuk menceritakannya karena takut akan cerita yang masalah yang dialaminya akan tahu kemana-mana atau orang lain yang mengetahuinya. Tetapi saya sebagai guru BK atau konselor meyakinkan kepada siswa supaya tidak usah takut untuk menceritakan permasalahan yang ada pada dirinya karena guru BK memiliki asas kerahasiaan. Yang tahu permasalahannya hanyalah konselor dan konselor saja. Siapa Mas? Jadi Mas Eno ini kurang percaya diri karena waktu SD Mas Eno pernah diajak sama teman-temannya. Oh, jadi sebab itu karena Mas Eno sekarang nggak percaya diri. Nah, di sini saya sebelumnya minta maaf karena suara videonya kurang jelas. Nah, di sini saya akan memberikan contoh mengenai video masalah yang dialami oleh konseli. Nah, konseli ini memiliki permasalahan pada dirinya tentang kurang percaya diri karena waktu kecil ia sering diajak oleh teman-temannya. Nah, saya sebagai konselor atau guru BK, saya memberikan motivasi supaya konseli ini dapat percaya diri dan dapat menyelesaikan masalah pada dirinya. Nah, untuk masalah yang dialami konsel ini kan kurang percaya diri. Nah, saya menggunakan teknik bangku kosong supaya melatih siswa dapat percaya diri pada dirinya, bahwa dia mampu percaya diri dan dapat mengatasi masalah yang ada pada dirinya. Nah, selanjutnya guru BK itu tidak hanya melakukan konseling individu ataupun konseling kelompok, tetapi guru BK juga melakukan bimbingan kelompok ataupun bimbingan klasikal. Nah, di dalam melakukan bimbingan bimbingan kelompok atau bimbingan klasikal, guru BK harus melakukan inovasi baru untuk menyampaikan materi yang ingin disampaikan. Nah, contohnya sebagai berikut. Nah, di sini saya menggunakan beberapa media untuk menyampaikan materi seperti menggunakan monopoli raksasa, kemudian papan bimbingan, kemudian ada bola ajaib, kemudian ada flashcard. Nah, itu saya gunakan untuk menyampaikan materi supaya siswa dapat menerima materi dengan ceria dan aktif, supaya siswa tidak hanya diam dan tidak mengerti. Saya menggunakan media tersebut supaya semua yang ikut
media saya supaya aktif dan dapat menerima pelajaran saya. Nah, itu adalah beberapa cuplikan foto mengenai media apa saja yang saya gunakan dalam melakukan penyampaian materi terhadap siswa. Nah, itu saya gunakan supaya semua aktif dan dapat menerima penyampaian materi saya. Nah, guru BK harus kreatif, tidak hanya menyampaikan materi dengan LCD saja, tetapi gunakanlah teknik permainan supaya siswa dapat aktif dan melatih kekompakan kelompok. Itu sangat berpengaruh untuk sosial siswa supaya tidak hanya diam dan kurang mengerti tentang materi. Makanya saya menggunakan teknik permainan tersebut supaya dapat diterima oleh siswa dapat mengerti tentang materi saya dan paham dan aktif untuk kedepannya. Semoga penyampaian materi saya berguna untuk siswa. Seperti itu. Sekian dan terima kasih mengenai pengembangan pribadi konselor ini.